Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Takdir, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari Oke, ini. alhamdulillah jika baik. Baik Pak, hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching dengan Iya, salah seorang guru ya Pak. iya, Nah, dalam kegiatan itu saya sebagai observer Bapak atau iya, yang mengamati proses kegiatan yang Bapak lakukan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan penilaian atau iya, rubrik yang akan saya gunakan nantinya dalam mengevaluasi atau mengamati proses kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus Bapak perhatikan, diantaranya bagaimana Bapak menggunakan prinsip dari seorang coach ya. Jadi yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana Bapak memaksimalkan potensi dan juga kompetensi lain yang harus dikembangkan, yaitu bagaimana Bapak bisa melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, iya, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Serta nanti Pak, dalam percakapan coaching juga Bapak harus bisa menggunakan alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak. Yang pertama, dalam cakapan coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan pertama itu adalah mendengar aktif dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada dua ya Pak. Yang Ya, pertama mendengarkan aktif dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dari kedua kompetensi ini, mana kompetensi yang paling pertama yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah mendengarkan aktif. Oke, baik. Jadi mendengarkan aktif ya Pak. Iya, Bapak, pertanyaan terakhir sebelum Bapak melakukan coaching, itu terkait dengan indikator pencapaian atau tolak ukur pencapaian yang Bapak akan capai nantinya seperti apa? Indikator ketercapaian yang saya mau capai di sini adalah mendengarkan aktif. Mengapa mendengarkan aktif? Karena saya akan dapat memahami masalah yang dihadapi oleh coach sehingga dia dapat menemukan solusi yang tepat dari masalah yang dihadapinya, Pak. Baik Bapak, luar biasa sekali. Jadi silahkan Bapak melakukan coaching. Semoga kegiatannya berlangsung dengan baik dan dapat bermanfaat ya untuk Ya. pengembangan kompetensi coaching Bapak dalam menemukan solusi dari masalah coaching. Terima kasih Pak atas kerjasama dan kehadirannya. Semoga proses coachingnya berjalan lancar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kamra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah. Kira-kira kabarnya hari ini bagaimana, Bu Kamra? Alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Siap ya. Kira-kira ada masalah apa yang dihadapi Bu Kamra hari ini? Begini, Pak, jadi kedatangan saya untuk bertemu Bapak ini, saya mempunyai permasalahan yang ada di sekolah saya. Saya lihat di situ, Pak, perhatikan di sekolah saya itu siswa-siswa saya itu kayaknya monoton. Ternyata saya tanya siswa itu, katanya dari rekan-rekan guru sebagian itu, Pak, dia memberikan pembelajaran secara monoton. Dia tidak menggunakan media yang ada di sekolah, Pak. Oh begitu ya. Jadi tujuan Bu Kamra ke sini adalah menyampaikan permasalahan di mana ada sebagian siswa yang bosan karena disebabkan oleh beberapa rekan guru dalam mengajar itu cukup monoton. Kira-kira apa penyebab permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Kamra? Ya, jadi penyebab permasalahan di sini, Pak, yaitu saya mau ini bagaimana rekan-rekan guru saya itu bisa menjadi lebih baik, bisa merubah, Pak, dari yang dulunya itu dia tidak menggunakan metode, menggunakan fasilitas sekolah, terus kemudian dia bisa menggunakan, Pak, seperti itu. Oh, artinya Bu Kamra ini menginginkan ya agar rekan sejawat ini dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, kemudian metode yang baik agar permasalahan bisa diselesaikan. Dari permasalahan ini Bu Kamra, kira-kira kondisi ideal yang mana yang kita harapkan sehingga permasalahan ini bisa kita selesaikan?
Ya, dari kalau dilihat dari levelnya itu Pak 1 sampai 10, dari kondisi sekarang itu kira-kira masih ada di level 5. Karena sebagian dari guru itu memang sebagian Pak sudah ada yang menggunakan metode, tetapi kalau dilihat itu kan kita harus maksudnya itu merata, jadi masih di level 5 Pak. Oh, jadi memang kurang ya, karena masih kurang ini karena Bu Kamra ini masih berada di level 5. Nah, jadi kira-kira menurut Ibu Kamra langkah-langkah apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau langkah-langkah yang mesti diambil itu Pak, jadi bagaimana nanti itu kita berkolaborasi dengan rekan guru atau kita memberikan semacam mentoring, karena kalau misalnya itu semacam pelatihan itu kan Pak dari tuntutan sekolah. Ya. Tapi kalau kita memberikan semacam mentoring atau per individu itu mungkin seperti itu. Itu dari langkah-langkah yang diambil adalah mentoring rekan sejawat. Iya Pak. Kira-kira adakah metode lain yang bisa dilakukan Ibu Kamra dalam penyelesaian masalah ini? Jadi kalau menurut saya Pak, itu yang metode yang saya lakukan itu semacam berkolaborasi dengan rekan guru yang mana ada salah satu teman yang menguasai IT. Disitulah kita mengajak teman itu untuk berkolaborasi bagaimana cara memanfaatkan IT Pak. Oh, oke. Jadi dari Bu Kamra tadi penjelasannya, langkah-langkahnya dalam menyusun agar masalah ini bisa terselesaikan, mulai dari pendekatan kepada rekan sejawat, menggunakan metode, kemudian mengaktifkan di dalam komunitas belajar. Iya, seperti itu Pak. Kira-kira kalau Bu Kamra sudah menemukan ini, menjalankan ini, kira-kira Bu Kamra sudah berada di skala berapa? Kalau ada yang ini skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Kamra berada di skala berapa sekarang? Jadi kalau menurut pengamatan saya Pak, jadi dari level 1 sampai 10 itu mungkin sudah bisa ke level 7 Pak. Karena sebagian sudah melaksanakan tentang metode seperti itu. Iya, bagus ya. Artinya Bu Kamra sudah mengambil inisiatif bahwa setelah proses langkah-langkah yang dilaksanakan, sudah bisa dari yang tadinya berada di skala 5, bisa naik sampai ke skala 7. Sekarang apa rencana Ibu Kamra setelah percakapan hari ini? Kira-kira apa yang dilakukan Ibu Kamra untuk menghadapi permasalahan yang ditemui? Jadi langkah-langkah yang akan saya lakukan nanti Pak, yaitu semacam tadi kita mengajak teman-teman untuk diajak ke komunitas belajar, kemudian bagaimana kita berkolaborasi untuk memanfaatkan media yang ada di sekolah, misalnya ada fokus di sekolah, kemudian ada teman-teman sekolah. Jadi bagaimana cara memberikan bimbingan kepada rekan sejawat itu untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, Pak. Iya, bagus. Langkah-langkahnya tadi mulai dari mengaktifkan komunitas belajar, kemudian memberikan pelatihan, dan memberikan pendekatan kepada teman-teman sejawat. Artinya beberapa waktu yang Bu Kamra butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau waktu Pak untuk menyelesaikan masalah ini, saya mungkin hanya 1 atau 2 minggu Pak. 1 sampai 2 minggu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ini. Tapi harus ada komitmen. Jadi Bu Kamra memerlukan komitmen. Komitmen seperti apa yang harus dilakukan oleh Ibu Kamra agar tujuan ini bisa tercapai? Jadi komitmen saya itu Pak, yaitu kita harus bersungguh-sungguh bagaimana nanti ke depannya untuk menjadi yang lebih baik, bagaimana merubah ke arah yang lebih baik. Yang dulunya itu pembelajaran hanya secara monoton, tidak ada yang menggunakan media dan fasilitas sekolah, tetapi kita antusias untuk bagaimana cara merubah image tidak baik itu Pak, seperti menggunakan fokus atau semacam menggunakan fasilitas atau taman yang ada di sekolah saya Pak. Iya. Bagus sekali ini rencana Bu Kamra, yakni mengubah image yang tadinya gurunya tidak terlalu mau menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, sehingga anak-anak menjadi bosan dalam belajar. Baiklah Bu Kamra, dukungan apa yang Anda butuhkan dalam hal tersebut?
Jadi dukungan yang saya harapkan ini Pak, yang intinya itu pasti dari kepala sekolah dulu Pak. Bagaimana cara mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru, bagi kita mengajak kepada rekan-rekan guru yang sepaham dengan Iya. kita Pak. Karena Iya. kalau tidak sepaham mungkin agak susah untuk melaksanakan Iya. kegiatan ini Pak. Oke, jadi intinya di sini Bu Kamra ingin sepaham dulu dengan rekan sejawat. Nah, itu sudah ada solusi yang dilakukan. Kira-kira perasaannya bagaimana hari ini setelah melakukan percakapan ini, Bu Kamra? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sekarang senang karena sudah ada gambaran bagaimana nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat yang dulunya hanya metode ceramah, sekarang bisa nanti dirubah ke yang menggunakan metode-metode yang ada di sekolah Pak. Iya, bagus sekali. Jadi merubah mindset yang tadinya rekan sejawatnya ini menggunakan metode ceramah. Jadi perasaannya hari ini Bu Kamra senang. Senang Pak, iya senang. Saya juga merasa senang hari ini karena dapat mengobrol dengan Bu Kamra, membicarakan permasalahan yang dihadapi di sekolah ini. Oke? Oke Pak, makasih Pak. Saya kira pertemuan kita hari ini cukup, Bu Kamra. Semoga apa yang disampaikan tadi ada solusinya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Iya, makasih Pak atas kesempatannya. Oke. Assalamualaikum. Baik, Bapak Takdir, Ya, jadi saya sudah mengamati proses coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Kamra. Baik Bapak, siap, nah Pak. ini sudah ada beberapa catatan yang saya tuliskan terkait proses coaching yang Bapak lakukan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bapak? Boleh, boleh. Oke, baik. Nah, jadi yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi, dan juga apa yang sudah menjadi indikator untuk ketercapaian dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi? Ya. Yang sudah saya lakukan di sini, saya sudah memberikan prinsip kemitraan pada saat mengobrol. Jadi sudah terlihat dari kalimat-kalimat yang saya sampaikan itu menunjukkan kesetaraan. Kemudian prosesnya itu kreatif, juga berlangsung di mana ibu ini menggali potensi yang dimiliki Kusi sehingga saya bisa terexplore dengan baik, serta pertanyaan yang Ibu Kamra keluarkan tadi itu semuanya berbobot, kemudian sehingga Kuci bisa menemukan solusi untuk dirinya. Kemudian saya juga mencapai kompetensi sebagai coach, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga sudah melakukan alur tirta berdasarkan catatan saya, yaitu sudah melakukan coaching dengan baik. Baik Pak Takdir, luar biasa sekali ya. Jadi yang Bapak sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan catatan yang saya tuliskan sebenarnya. Nah, jadi dalam proses coaching yang Bapak lakukan tadi dengan Ibu Kamra, Bapak sudah melakukan proses tirta dengan menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan rencana, dan menanyakan proses tanggung jawab. Selain itu juga Bapak juga tadi telah melakukan prinsip coaching dengan melakukan proses kemitraan dengan Ibu Kamra, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan yang terakhir mungkin ya Bapak juga telah berhasil melakukan untuk kegiatan mendengarkan secara aktif pada proses coaching tadi. Selanjutnya Pak Takdir, sebelum saya mengakhiri, nah berdasarkan hasil catatan yang tadi, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya? Kompetensi yang coba saya ingin kembangkan lagi ketika mengadakan coaching, pertama itu adalah kehadiran penuh, karena ini kehadiran penuh Pak, ini bisa kita maksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bapak, semoga apa yang dicita-citakan itu bisa terwujud dengan baik di lingkungan Bapak. Selamat Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kamra?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya sekarang Pak, Alhamdulillah baik-baik hari ini. Baiklah, saya hari ini, saya perkenalkan nama saya Pak Takdir. Saya hari ini bertindak sebagai observer. Bu Kamra hari ini akan melakukan kegiatan kucing ya? Iya Pak. Ya. Dalam kegiatan ini, saya sebagai observer atau pengamat ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan penilaian dan rubrik penilaian yang saya gunakan. Di mana rubrik penilaian ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga ada kompetensi dari seorang coach yang harus dimaksimalkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Serta dalam percakapan coaching, harus juga menggunakan alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Ibu Kamra, sebelum melakukan kegiatan, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Menurut Ibu, dalam percakapan kucing, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan? Jadi kalau menurut saya Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan bagaimana menggunakan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Oh itu ya, ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan, yakni kompetensi mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kira-kira yang mana paling sesuai menurut Ibu untuk dikembangkan? Jadi kalau menurut saya Pak, yang ingin saya kembangkan sebentar nanti ini dalam praktek coach yaitu mendengarkan aktif Pak. Oh begitu ya, jadi yang sesuai yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kompetensi mendengarkan aktif. Ini ada pertanyaan terakhir, ini terkait indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur indikator pencapaian yang akan Ibu capai, mana kira-kira? Jadi kalau indikator ketercapaiannya adalah dengan mendengarkan aktif Pak, saya akan dapat memahami masalah yang dihadapi oleh coach, sehingga dapat menemukan solusi yang tepat dari masalah yang dihadapi. Jadi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, saya dapat memaksimalkan potensi dari coach sehingga mampu itu menemukan solusi sendirinya Pak dari masalahnya yang disampaikan. Oke, jadi ada dua indikator yang ingin dicapai tadi, ini mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, silakan melakukan coaching. Semoga kegiatannya hari ini berlangsung dengan baik dan dapat bermanfaat untuk pengembangan kompetensi coaching Ibu dan menemukan solusi dari masalah coaching. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Semoga kegiatannya berlangsung dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Akbar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik hari ini. Kemarin Bapak berbincang-bincang, hari ini mau ketemu dengan saya. Kira-kira tujuan Bapak ke sini ada apa ya Pak? Jadi seperti ini Bu. Saya mengalami kesulitan atau permasalahan tentang kemampuan literasi siswa di kelas saya Bu. Jadi kira-kira apa penyebab permasalahan yang dihadapi Bapak ini? Kalau penyebabnya sendiri Bu, saya lihat siswa itu sebenarnya paham atau memiliki kemampuan membaca yang lancar, tetapi mereka itu belum memiliki kemampuan untuk memahami tujuan dari atau hal spesifik dari apa yang mereka baca Ibu, seperti itu. Oh iya, jadi dari permasalahan yang Bapak tadi sampaikan, jadi kira-kira kondisi ideal apa yang Bapak harapkan dari permasalahan Bapak ini? Ya, jadi kalau kondisi idealnya sendiri Bu, saya berharap bahwa siswa itu selain memiliki kemampuan membaca teks, mereka juga mampu atau memahami arti teks yang mereka baca Ibu.
Oh iya ya. Jadi dari kondisi skala 1 sampai 10 ya Pak, kira-kira Bapak berada di skala berapa ya Pak saat sekarang ini? Mungkin kalau skala 1 sampai 10 saya berada di skala 6 Ibu. Oh ya, jadi kira-kira menurut Bapak, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan Pak untuk dalam melaksanakan nanti bagaimana caranya untuk melakukan metode Bapak ini? Ya, yang pertama yang mungkin saya lakukan Ibu, mengidentifikasi dulu permasalahan yang membuat sehingga kemampuan literasi siswa itu minim Bu di kelas. Kemudian langkah yang kedua yang mungkin saya lakukan, melakukan pemetaan berdasarkan kemampuan level dari kemampuan literasi mereka, mulai dari yang butuh intervensi, kemudian yang level cakap, sampai dengan siswa yang memiliki level mahir Bu. Selanjutnya yang ketiga mungkin dari hal-hal yang saya temukan, saya mungkin akan menghadirkan berbagai alternatif solusi yang bisa membantu siswa saya Ibu, seperti itu. Ya, jadi Bapak tadi sudah menyebutkan ada beberapa langkah-langkah yang disampaikan. Kira-kira apakah ada metode lain yang bisa dilakukan selama ini, Pak? Ya, metode lain mungkin Ibu yang saya lakukan selama ini yaitu dengan membuat waktu estimasi tersendiri dalam proses pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya meminta siswa untuk melakukan kegiatan literasi 10 menit di awal pembelajaran Ibu. Ya, jadi metode yang digunakan itu menggunakan literasi sebelum pelajaran itu 10 menit ya. Yap. Jadi melalui metode ini kira-kira dari skala yang dilakukan selama ini Pak, kira-kira Bapak sudah berada di skala berapa ya Pak? Ya, kira-kira sudah di skala 7 Ibu melalui metode iya. tersebut. Jadi rencana Bapak setelah percakapan kita pada hari ini itu apa yang dilakukan Bapak untuk menghadapi permasalahannya Pak? Ya, jadi harapan saya untuk menghadapi permasalahan tersebut, semoga kedepannya nanti setelah melakukan berbagai kegiatan tadi, siswa yang memiliki kemampuan literasi yang rendah ini itu bisa memiliki kemampuan literasi yang cakap atau mahir Ibu, seperti itu. Oh iya Pak, jadi kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah Bapak ini? Ya, jadi terkait dengan kemampuan literasi siswa, mungkin ini bukan perkara yang gampang ya atau mudah untuk dilakukan, sehingga mungkin saya butuh sekitar 1 sampai 2 semester dalam proses pembelajaran saya di kelas untuk membantu mereka dalam meningkatkan kemampuan literasi mereka Ibu. Oh iya, jadi yang dibutuhkan Bapak itu selama 1 semester ya Pak. Jadi kira-kira apakah ada komitmen atau komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar tujuan Bapak ini bisa tercapai? Oke. Yang pertama, komitmen yang saya lakukan yaitu terkait dengan sekolah ya. Jadi komitmen yang perlu saya buat adalah bagaimana sekolah juga berperan dalam mendukung program-program yang akan dilakukan. Sehingga bukan hanya saya yang membuat program membaca 10 menit di awal, tetapi guru-guru lain juga harus mengikuti program tersebut sehingga durasi membaca anak-anak itu bisa lebih banyak lagi Bu, seperti itu. Oh iya, seperti itu Pak. Jadi dengan seperti ini Pak, dukungan apa yang Bapak kira butuhkan dalam melakukan hal ini Pak? Ya, tadi yang pertama tentunya dukungan dari kepala sekolah ya, untuk memberikan instruksi langsung kepada guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dengan rekan semua guru. Kemudian yang ketiga mungkin untuk kolaborasi dengan rekan-rekan teman-teman yang juga mengampu pelajaran bahasa Indonesia yang sama dengan saya Ibu, seperti itu. Oh ya baik Pak, jadi sudah banyak solusi yang dilakukan. Jadi dari percakapan kita pada hari ini ya, kira-kira perasaan Bapak ini bagaimana setelah percakapan kita pada hari ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang dan lega karena melalui proses coaching yang Ibu lakukan kepada saya, sehingga membantu saya untuk mengemukakan sendiri dan membuat saya untuk memikirkan alternatif atau solusi-solusi yang dapat saya kembangkan dan gunakan nanti. Selain itu, melalui coaching ini, Ibu juga membantu saya untuk memikirkan terkait komitmen yang perlu dibangun sehingga tujuan ini dapat terlaksana dengan baik, Ibu. Ya, terima kasih Pak. Jadi ya perasaan juga saya hari ini senang karena bisa membantu Bapak bagaimana cara menemukan solusi yang Bapak alami sekarang ini. Jadi mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini Pak. Lain kali mungkin bisa dilanjut ya Pak ya. Ya. Jadi saya kira saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu,
Tadi sudah melakukan proses coaching bersama dengan Pak Akbar. Alhamdulillah sudah selesai dan saya sebagai observer tadi sudah mengamati proses percakapannya. Dan ini ada beberapa catatan yang saya sudah catat tadi selama proses coaching. Nah, itu saya akan menanyakan beberapa hal, boleh ya, Bu? Ya boleh Pak. Oke. Jadi pertanyaan saya, Bu, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dengan coach tadi. Jadi apa yang Ibu sampaikan ini sesuaikan saja dengan catatan. Oh iya Pak, jadi tadi Ibu sudah melakukan coaching kepada Pak Akbar. Jadi memang Bapak itu sudah memberikan prinsip kemitraan pada saat mengobrol. Terlihat di situ Pak, kalimat-kalimat yang disampaikan itu menunjukkan kesetaraan, kemudian bagaimana dia proses kreatif juga berlangsung di mana Bapak itu bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach Pak, sehingga itu terplot dengan baik. Serta itu pertanyaan yang Ibu keluarkan semuanya itu berbobot sehingga coach itu bisa menemukan solusi untuk dirinya Pak. Jadi di sini Ibu juga sudah mencapai kompetensi sebagai coach yang sudah disampaikan sebelumnya itu, yaitu bagaimana mendengarkan aktif, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Juga Ibu itu sudah melakukan sebagai itu alur tirta Pak, itu berdasarkan catatan saya Pak. Jadi di sini Ibu sudah melakukan coaching dengan baik Pak. Oh iya, artinya Alhamdulillah Ibu Kamra sudah melakukan tadi proses coaching dengan baik ya. Ya Pak. Ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan nantinya kalau sudah melaksanakan nanti coaching? Jadi kompetensi yang ingin saya laksanakan yaitu kehadiran penuh Pak. Jadi saya berharap Ibu bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga itu bisa menjadi yang lebih baik Pak. Oke, jadi kompetensi yang ingin kembangkan lagi itu adalah kehadiran penuh. Iya Pak, iya kehadiran penuh. Baiklah, hari ini sudah cukup pertemuan kita. Semoga apa yang sudah dilakukan ini dapat kita manfaatkan secara bersama-sama dan dikembangkan lagi, Bu Kamra. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Akbar? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi baik Pak, saya ini akan melakukan kegiatan coaching dan dalam kegiatan itu saya sebagai observer atau pengamat ya Pak. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan terkait penilaian atau rubrik penilaian yang nanti digunakan Pak ya. Jadi di mana dalam rubrik penilaian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan Pak. Jadi karena itu akan menjadi acuan saya supaya Bapak juga tahu hal-hal apa yang menjadi fokus penilaian Pak. Baik. Jadi di sini di antara prinsip dari seorang coach atau kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dan juga kompetensi dari seorang coach itu harus dimaksimalkan ya, yaitu bagaimana kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak ya, dengan menggunakan teknik rasa. Serta dalam percakapan coaching juga nanti harus menggunakan alur tirta ya Pak, yaitu meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Baik, Bu. Jadi sebelum kegiatan coaching Bapak laksanakan, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Menurut Bapak dalam percakapan coaching, kompetensi apa yang Bapak nanti akan kembangkan? Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada dua, Bu. Yang pertama adalah kompetensi mendengarkan aktif dan yang kedua adalah kompetensi menggunakan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oh ya Pak, dia jadi kompetensi mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Pak. Jadi dari kompetensi ini yang mana yang paling sesuai menurut Bapak untuk dikembangkan Pak? Oke, jadi dari kedua ini yang pertama yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif, Ibu. Oh iya. Jadi pertanyaan terakhir Pak, terkait indikator pencapaian, telah ukur indikator pencapaian yang akan yang Bapak capai apa Pak? Oke, jadi indikator ketercapaiannya adalah
dengan mendengarkan aktif, tentunya saya akan dapat memahami masalah yang dihadapi oleh seorang coach, sehingga saya dapat menemukan solusi yang tepat terhadap masalah yang coach itu hadapi, Bu. Oh ya, jadi dengan pertanyaan berbobot ya dapat memaksimalkan potensi dari coach Pak ya, dengan menemukan solusi sendiri dari masalahnya Pak Di. Jadi baik Pak, silahkan melaksanakan coaching. Semoga kegiatan berlangsung dengan baik Pak dan dapat bermanfaat untuk pengembangan kompetensi coaching Bapak. Dan bagaimana nanti menemukan solusi dari masalah coaching. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Semoga kegiatan berlangsung dengan baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Takdir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja. Kalau kita bagaimana kabarnya Pak? Oke, alhamdulillah kabar saya juga baik, Pak. Tempo hari yang lalu Bapak meminta waktu ya untuk melakukan pertemuan. Nah, hari ini kira-kira seperti apa tujuan dari pertemuan yang Bapak ingin sampaikan, Pak? Tujuan saya di sini ingin bertemu dengan Bapak, melakukan percakapan, yakni bagaimana agar kompetensi saya dapat meningkatkan kompetensi saya di dalam mengelola kelas, Pak. Oke, jadi terkait dengan permasalahan ya pengembangan kompetensi Bapak dalam mengelola kelas. Nah, kira-kira apa tujuan akhir dari Bapak melalui proses coaching ini terkait permasalahan yang tadi? Tujuan akhir saya di sini, Pak, bagaimana caranya agar saya bisa mengkondusifkan kelas saya, karena di mana ada beberapa siswa yang masih melakukan hal-hal yang di luar dari keinginan saya pada saat melakukan proses pembelajaran. Oh, seperti itu ya, Pak. Nah, selanjutnya kira-kira seperti apa perkiraan keberhasilan Bapak dalam rencana untuk mengatasi permasalahan yang di kelas tadi, Pak? Permasalahan saya di sini bagaimana caranya agar ini siswa dapat belajar dengan baik, kondusif, kemudian proses pembelajaran saya dapat menyenangkan. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi dalam artian rencana yang Bapak susun itu sebenarnya sudah cukup matang ya, Pak? Ya. Oke. Selanjutnya, Pak. Nah, dari permasalahan tersebut, untuk mengatasi permasalahan itu ya, Pak, kira-kira kesempatan apa saja sih yang Bapak sudah miliki sejauh ini untuk melakukan perbaikan tersebut? Kesempatannya saya mencoba bekerja sama dengan rekan sejawat agar meluangkan waktu untuk berdiskusi agar permasalahan ini bisa saya selesaikan di dalam kelas saya. Oke, baik, Pak. Jadi yang pertama tadi terkait dengan rekan sejawat ya. Jadi itu merupakan satu kekuatan yang sebenarnya sudah Bapak miliki. Nah, selain rekan sejawat, kira-kira kekuatan apa lagi yang Pak Takdir miliki untuk melakukan proses perbaikan dalam permasalahan tersebut, Pak? Bisa diceritakan? Yang ingin saya coba adalah berkolaborasi dengan orang tua siswa. Anak yang memiliki pada saat dia belajar suka mengganggu temannya, saya ingin coba untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Saya ingin berkolaborasi dengan orang tua siswa. Oke, jadi selain dengan kolaborasi dengan teman, Pak Takdir juga berharap bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua. Nah, kira-kira terkait dengan proses kolaborasi yang Pak Takdir rencanakan itu, kira-kira apakah ada potensi atau hambatan-hambatan apa saja yang mungkin bisa saja terjadi melalui proses kolaborasi yang Pak Takdir sudah rencanakan tadi? Potensi hambatannya memang biasa ada, karena di mana kita tahu bahwa karakteristik siswa saya itu ada yang orang tuanya itu pekerjaannya ada di luar daerah. Terkadang anak ini biasa tinggal bersama dengan neneknya atau tantenya di rumahnya. Jadi biasa kalau kita ke rumahnya, mungkin potensinya biasa tidak ketemu langsung dengan orang tua. Oke, baik. Jadi tadi potensi hambatan ya yang mungkin akan menghambat Pak Takdir pada saat melakukan proses kolaborasi dengan orang tua siswa ini. Nah, kira-kira dari yang tadi Pak Takdir sudah kemukakan, apakah ada opsi lain
yang bisa Pak Takdir hadirkan ketika proses atau hambatan itu tidak bisa Pak Takdir selesaikan dengan baik seperti itu. Ya, opsi lainnya ketika orang tua siswa ini tersebut tidak bisa hadir di atau saya pada saat berkunjung, otomatis yang biasa saya lakukan yakni koordinasi dengan orang tua wali siswa ini tersebut. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Takdir. Selanjutnya, seperti apa rencana Pak Takdir dalam mencapai tujuan tersebut? Mungkin boleh diceritakan dari proses kolaborasi tadi, konsepnya seperti apa lebih lanjutnya Pak? Pertama saya ceritakan dulu kolaborasi dari teman rekan sejawat bahwa berdiskusi bagaimana caranya agar menemukan metode yang paling tepat dalam mengajar, kemudian melakukan pendekatan lagi dengan orang tua siswa ini agar siswa yang tadinya nakal di dalam pembelajaran bisa kita atasi bersama-sama. Oke, luar biasa sekali Pak. Nah, selanjutnya dari beberapa hal yang tadi Pak Takdir sampaikan, kira-kira yang menjadi skala prioritas yang Pak Takdir paling pertama nih untuk lakukan seperti apa yang mau dilakukan yang pertama kali? Pertama yang ingin saya laksanakan yakni mencari metode pembelajaran yang tepat, di mana pada beberapa hari yang lalu saya sudah mendapatkan pembelajaran mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Pak, seorang guru memberikan pengajaran kepada siswanya dengan melihat karakteristik siswa. Jadi menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan keinginan siswa. Ya, jadi luar biasa, mantap sekali ya. Jadi metode yang akan Pak Takdir kembangkan ini itu sudah tepat terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira program yang akan Pak Takdir ini lakukan itu termasuk program jangka pendek atau jangka panjang, atau mungkin ada perkiraan waktu yang Pak Takdir butuhkan untuk melakukan proses tersebut, Pak? Programnya di sini jangka waktunya ini saya bisa melaksanakan prosesnya itu antara 2-3 minggu ke depannya. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kira-kira seperti apa sih gambaran keberhasilan dari proses pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam lingkungan kelas Bapak? Mungkin bisa diceritakan ketika ini diterapkan, siswa itu seperti apa ke depannya? Ketika saya melaksanakan proses pembelajaran di sekolah yang tadinya saya ingin yakni pembelajaran berdiferensiasi, maka otomatis siswa yang tadinya bosan, suka membuat onar di dalam kelas, otomatis akan termotivasi Pak untuk belajar, dan saya harapkan bisa dapat berprestasi di dalam pembelajaran itu. Oke, baik Pak. Nah, terkait dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ini ya, tentunya mungkin belum semua teman-teman atau rekan-rekan guru yang tahu gitu. Itu mungkin akan menjadi salah satu hal yang akan menghambat mungkin Pak Takdir ketika melakukan sebuah proses pembelajaran yang berbeda ya di dalam kelas. Nah, kira-kira terkait dengan hambatan tersebut, seperti apa sih Pak Takdir nanti akan mengantisipasi gangguan-gangguan yang mungkin terjadi ketika mungkin dalam proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini ada kendala-kendala atau gangguan-gangguan yang terjadi selama proses kegiatan tersebut? Pertama, memang kalau pembelajaran diferensiasi ini kita terapkan, maka ada beberapa guru memang rekan sejawat yang belum mengetahui hal tersebut, tapi ini kan bisa didiskusikan dalam komunitas belajar agar pemahaman kita di dalam pembelajaran berdiferensiasi baik itu dengan rekan sejawat itu bisa kita memberikan pemahaman agar dia juga memahami bahwa seperti inilah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika anak ini lanjut ke jenjang berikutnya, maka otomatis bisa dengan sendirinya guru di atas ini bisa menyesuaikan pembelajaran itu. Dan dia bisa juga menerapkan pada proses pembelajaran selanjutnya di dalam kelasnya masing-masing. Oke, jadi ya benar sekali yang Pak Takdir katakan bahwa bisa memanfaatkan komunitas belajar ya yang ada di sekolah dalam proses sosialisasinya sebelum Pak Takdir memulai. Nah, kemudian terkait dengan penerapan ini, komitmen seperti apa yang Pak Takdir akan buat dalam melakukan rencana aksi tersebut? Apakah ke kepala sekolah atau ke guru atau seperti apa Pak?
Pertama, ini yang harus kita bangun di dalam sebuah sekolah itu komitmen, yakni apa kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat. Nah itu tadi kembali bahwa pembelajaran diferensiasi ini harus kita berikan pemahaman kepada teman-teman yang lain agar bisa terlaksana dan dapat diterapkan di dalam pembelajaran itu. Oke. Tentunya dalam proses kegiatan ini di dalam lingkungan sekolah ya, bahwa komitmen yang Pak Takdir buat dalam proses perjalanannya, kita tidak tahu kedepannya seperti apa ya Pak, karena dalam suatu proses pelaksanaan biasanya ada hal-hal atau fase-fase di mana kita sangat semangat, kemudian semangat kita menurun misalnya ketika menghadapi berbagai persoalan. Nah, kira-kira Pak Takdir bisa menceritakan siapa kira-kira rekan guru yang dapat membantu Pak Takdir untuk menjaga keberhasilan ini dan menjaga komitmen Pak Takdir untuk bisa menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi itu secara penuh sampai dengan mencapai tujuan yang Pak Takdir inginkan. Saya rasa ada beberapa guru yang bisa kita ajak kerjasama karena kita tahu bahwa kompetensi guru itu berbeda-beda. Jadi kalau saya lihat di sekolah saya itu ada guru memang yang sudah SIT-nya sudah bagus, kemudian proses pembelajarannya juga sudah bagus. Jadi hambatan-hambatan ketika itu kita bicarakan secara bersama-sama, maka akan mendapatkan solusi yang tepat. Luar biasa sekali Pak. Jadi matang sekali sudah persiapan yang Bapak miliki. Nah selanjutnya Pak, setelah proses coaching ini, bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Tindak lanjut yang saya lakukan, karena saya juga akan mencoba ini metode pembelajaran, yakni pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mencoba untuk berdiskusi dengan teman di dalam komunitas belajar agar pembelajaran ini bukan hanya beberapa guru saja yang menguasai pembelajaran berdiferensiasi, tapi semua guru harus bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Oke baik Bapak, luar biasa sekali. Nah mungkin yang terakhir Pak, setelah beberapa pertanyaan dan proses coaching ini, mungkin Pak Takdir bisa menceritakan bagaimana perasaan Bapak setelah proses coaching ini? Perasaan saya mulai dari bertemu Bapak tadi ini, alhamdulillah sudah sangat senang karena dalam coaching ini saya sebagai coach ini merasa sangat senang karena ada pencerahan dari Bapak, kemudian saya juga menemukan sendiri solusi yang tepat untuk dalam perkembangan di kelas saya, Pak. Oke, baik Bapak, semoga apa yang Bapak harapkan dan cita-citakan itu bisa tercapai dengan baik. Ya. Saya menunggu kabar baik berikutnya semoga kita punya kesempatan bertemu kembali sehingga Bapak bisa menceritakan kembali terkait perkembangan dan sejauh mana hal-hal yang sudah Bapak rencanakan ini sudah berjalan di sekolah Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Jadi bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, jadi alhamdulillah Pak ya. Jadi tadi saya sudah mengamati proses yang Bapak lakukan. Ini sudah ada beberapa catatan saya Pak. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal Pak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching Pak? Terkait dengan hal yang sudah saya lakukan pada saat menjadi coaching tadi, mungkin yang pertama adalah saya sudah memberikan prinsip kemitraan pada saat ngobrol ya dengan Pak Takdir. Itu terlihat dari mungkin kalimat-kalimat yang saya sampaikan, bagaimana saya berusaha menunjukkan kesetaraan, kemudian melakukan proses kreatif dan menggali potensi yang dimiliki oleh seorang coach sehingga bisa tereksplor dengan baik. Kemudian pertanyaan yang saya keluarkan mungkin semuanya maksimalkan supaya bisa berbobot sehingga coachnya bisa menemukan solusi untuk dirinya. Kemudian dalam coaching yang saya lakukan tadi juga dengan Pak Takdir, saya mencoba untuk mengikuti kompetensi sebagai seorang coach, yaitu bagaimana saya usaha untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Juga saya melakukan proses tersebut menggunakan dengan alur cerita seperti itu, Bu. Ya mantap Pak, luar biasa sekali Pak ya. Jadi yang disampaikan itu sudah sesuai dengan catatan saya Pak ya.
Jadi selanjutnya Pak ya, berdasarkan catatan saya ini, Bapak kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan selanjutnya? Selanjutnya kompetensi yang mungkin saya akan kembangkan itu untuk lebih mendalami lagi bagaimana cara untuk melakukan kehadiran penuh dalam proses coaching Ibu. Oh ya, jadi seperti itu Pak ya. Jadi Bapak sudah melakukan tadi ya tentang kegiatan mendengarkan aktif. Kemudian jadi dari prinsip coaching juga Bapak sudah laksanakan ya tentang proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi saya berharap Bapak bisa memaksimalkan potensi lagi yang dimiliki sehingga bisa menjadi lebih baik lagi Pak ya. Amin Ibu. Jadi saya kira Pak sampai di sini dulu percakapan kita pada hari ini Pak ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.